Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa ya ibadallah, para jamaah Masjid Nurul Basirah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan ngaji hadis-hadis hukum dari kitab Bulughul Maram, khususnya yang terkait dengan bab atau tema tentang hukum-hukum yang terkait dengan mandi dan hukum junub. Pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas kurang lebih 10 hadis atau 9 hadis yang terkait dengan apa-apa yang menjadi sebab kita disyariatkan untuk mandi, kemudian hukum mandi Jumat, dan beberapa hukum yang lain. Nah, pagi hari ini kita akan langsung memasuki hadis yang ke-10 ya, dan kita bacakan saja hadisnya, kemudian kita bahas kandungan hukum yang bisa disimpulkan dari hadis-hadis tersebut. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum ahlahu, jika salah seorang di antara kalian mendatangi keluarganya. Maksudnya di sini adalah salah seorang di antara kalian melakukan hubungan suami istri dengan istrinya. Ya, idza ata ahadukum ahlahu, ai idza jama'a ahlahu, jika salah seorang di antara kalian berjima dengan istrinya. Thumma arada ayyauda, kemudian dia ingin mengulangi lagi atau ingin menambah lagi. Boleh, Pak? Enggak jadi semangat itu, Pak. Ya, lanjut ya. Tsumma arada ayyauda, kemudian dia ingin mengulangi lagi atau ingin menambah lagi. Fal yatawaddo, maka hendaklah dia berwudu, bainahuma wudu'an, di antara keduanya itu wudu'an, dengan wudu seperti wudunya wudu sholat. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa zadal hakimu, dan ada tambahan redaksional dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Fa innahu ansyatu lil audi, ada sambungan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menambahkan dari redaksi yang ada dalam riwayat Sahih Muslim tadi. Beliau mengatakan fa innahu ansyatu lil audi, karena dengan berwudu tadi, hal itu ansyatu lil audi, menyebabkan orang tersebut bisa lebih semangat, lebih kuat, lebih ansyat, lebih semangat lah ya, lebih semangat lil audi untuk kembali mengulanginya. Itu kan harapan Bapak. Ya, fa innahu ansyatu lil audi, karena sesungguhnya demikian itu, yaitu berwudu di antara dua jima itu, ansyatu lil audi, lebih membuat semangat
atau menambah kuat. Ya, kalau di sini memang disebutkan salah satu syarahnya itu wahya annal wudu'a yu'til jisma quwatan, karena berwudu itu bisa menambah kekuatan. Ya, iwadon amma hasalalahu minad du'fi fil jima'il awali, sebagai ganti dari apa yang terjadi kepadanya dari adanya rasa lemah atau rasa capek dari jima yang pertama tadi. Ini ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian ada tambahannya dari riwayat Imam Al-Hakim, disebutkan bahwasanya sebab atau hikmah daripada perintah untuk berwudu itu karena hal itu bisa menambah kesemangatan atau kekuatan untuk mengulanginya lagi. Nah, dari hadis ini itu menjadi dalil disyariatkannya berwudu bagi orang yang mendatangi keluarganya, atau maksudnya tadi berjima dengan istrinya, kemudian mau mengulanginya lagi dengan atau kepada ronde yang berikutnya. Nah, hadis ini kalau dibaca secara apa adanya, itu zahirnya itu kelihatannya adalah perintah. Ya, kalau perintah itu hukum dasarnya ya seakan-akan mengindikasikan hukum wajib. Kalau Rasulullah perintah sesuatu, ya perintah itu seharusnya kita jalani. Tetapi karena ada tambahan fa innahu ansyatu lil audi, ada tambahan hikmah di balik itu, maka perintah itu dibawa bukan kepada wajib tetapi sekedar anjuran. Karena apa? Karena dengan melaksanakan perintah itu ada faedah yang didapatkan dari perbuatan itu, yaitu tadi fa innahu ansyatu lil audi. Karena hal yang demikian itu membuat seseorang lebih semangat, lebih kuat lagi. Karena itulah jumhur ulama membawa perintah ini, perintah wudu ketika seseorang ingin mengulangi tadi itu kepada al-istihbab atau hukum sunnah saja, atau disukainya perbuatan tadi. Jadi wudu bagi orang yang ingin mengulang kegiatan tadi itu hukumnya disunnahkan saja. Disukai, dilakukan itu baik, berpahala, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Ini. Dan mereka juga berargumentasi dengan hadis lain yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujami'u thumma ya'udu wa la yatawaddau. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha itu menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seringkali atau biasanya kalau ada kana kemudian datang setelahnya fi'il mudhari, itu berarti sesuatu yang berulang-ulang. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujami'u thumma ya'udu wa la yatawaddau. Bahwa Rasulullah itu sering melakukan hubungan suami istri, kemudian beliau mengulangi lagi tanpa berwudu. Itu akhirnya apa? Artinya perintah tadi itu sifatnya hanya disunnahkan saja, tidak menunjukkan kepada arti wajib. Ini. Namun demikian ya, kemudian ada pembahasan juga, apakah karena ada hadis lain yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga melakukan kebiasaan yang berbeda dengan riwayat Aisyah tadi, yaitu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam satu riwayat beliau melakukan pengulangan tadi ya, yang disela-selai dengan mandi di antara masing-masing pengulangan tadi. Itu diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan Nasai serta Ibnu Majah, bahwasanya seorang sahabat yang bernama Abu Rafi' ya radhiyallahu anhu, yang menjadi asistennya atau maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tafa dzata yaumin ala nisaihi yaghtasilu inda hadhihi wa inda hadhihi. Yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau, ini mohon maaf ya, menggilir ya, istri-istri beliau pada satu hari, tafa dzata yaumin ala nisaihi, mendatangi secara bergilir istri-istri beliau pada satu hari, yaghtasilu inda hadhihi wa inda hadhihi, di mana beliau mandi pada istri yang ini dan pada istri yang lainnya. Ini. Jadi setiap mengulang itu beliau mandi dulu. Ini ada riwayatnya juga dari hadis Abu Rafi radhiyallahu anhu. Qala faqultu lahu, maka kemudian aku, kata Abu Rafi, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, ala taj'aluhu huslan wahidan. Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak melakukan sekali mandi saja, tetapi setiap mengulang tadi disela-selai dengan mandi di masing-masingnya? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hadza aska wa atyab wa athhar. Hadza aska wa atyabu wa athharu. Yang demikian ini, kata Rasulullah SAW, adalah aska wa atyabu wa athharu, lebih baik ya, lebih bersih ya, dan lebih suci. Ini riwayat yang sedikit berbeda ya, dengan yang riwayat Aisyah tadi. Namun ada juga riwayat lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisaihi fi sa'atil wahidati minal laili wan nahar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan tadi ya, menggilir ya, istri-istri beliau dalam satu hari. Wa hunna ihda asyrata, dan saat itu istri beliau ada 11. Atau dalam riwayat lain, dalam riwayat Sa'id bin Qatadah, 9 istri ya. Qala, kemudian Qatadah itu bertanya kepada Anas, qultu li Anasin, aku bertanya kepada Anas, awakana yutiquhu, apakah beliau mampu melakukan itu? Qala, beliau mengatakan ya, Anas mengatakan kepada Abu Qatadah, kunna natahaddatsu annahu u'tiya quwwata salatina. Kami selama ini membincangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan kekuatan 30 orang laki-laki. Ini. Dan di riwayat ini itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak disebutkan menyela-nyelainya dengan mandi atau wudu. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya kalau orang ingin mengulang tadi ya, baik terhadap istri yang sama atau istri yang lainnya, kalau dia punya lebih dari satu, maka disunnahkan untuk wudu dulu ya. Kalau dia mau melakukan yang lebih baik lagi, maka melakukan mandi dulu ya, meskipun itu tidak diharuskan. Jadi yang paling sempurna itu adalah menyela-nyelainya dengan mandi, kalau tidak dengan wudu, dan pun kalau tidak melakukan dua-duanya itu juga tidak apa-apa. Ini jadi ini hukum mengenai mengulang daripada berhubungan suami istri, dan kaitannya dengan hukum bersuci baik itu wudu maupun mandi di antara perbuatan tersebut. Dan di sini diriwayatkan Rasulullah SAW itu memiliki kekuatan seperti 30 orang laki-laki. Jadi Rasulullah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu keistimewaan yang sangat luar biasa di berbagai sisi kehidupan beliau. Ini. Itu makanya ada orang yang bercanda juga ya. Katanya kalau orang mampu beristri 4,
itu adalah Superman. Kalau mampu beristri 3 itu gentleman. Kalau mampunya cuma 2 itu real man. Kalau cuma 1 cemen. Yang belum, ya anak muda yang belum itu no comment. Itu aja cara begitu ya. Oke, lanjut, kita lanjut. Atau ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke hadis berikutnya? Ada yang bertanya? Kita lanjut ya. Hadis yang ke-11. Walil arba'ati, dan diriwayatkan dalam kitab sunan yang 4, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. An Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabat atau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junubun. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan tidur wa huwa junubun, dan beliau dalam keadaan junub. Min ghairi ayyamas samaan, tanpa beliau menyentuh air. Wa huwa ma'lulun, tetapi hadis ini digolongkan sebagai hadis yang ada cacatnya, alias hadis ini bukan hadis yang sahih. Nah, dari hadis ini para ulama kemudian membahas mengenai apa hukum yang dikandung di dalamnya. Hadis ini itu menjadi dalil bahwasanya bagi orang yang junub, tadi orang yang baru berhubungan suami istri atau keluar sperma, ya, itu dibolehkan baginya untuk tidur duna ayyatawaddu'a, tanpa harus berwudu dulu. Lakin tabayyana anal haditha ma'lulun, tetapi masalahnya adalah hadis ini hadis ma'lul, hadis yang tidak sah, sehingga diperdebatkan mengenai keabsahannya untuk dijadikan sebagai dasar hukum. Wa ala hadza fassawabu ayyatawaddu'a. Karena itu pensyarah hadis ini di sini memberikan pendapat bahwasannya yang lebih benar, hukum yang semestinya kita amalkan adalah seseorang itu setelah melakukan tadi, atau ketika seorang itu sudah junub, maka hendaklah kalau dia tidak bisa segera mandi, paling tidak sebelum dia tidur atau sebelum dia melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya, maka hendaklah dia berwudu sebelumnya. Ini mengapa? Karena riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik secara perbuatan maupun perkataan itu banyak yang lebih menunjukkan kepada adanya pensyariatan wudu bagi orang yang junub sebelum dia tidur. Misalnya ada dalam Sahih Muslim, diriwayatkan oleh juga Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza kana junuban, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau dalam keadaan junub, fa arada ayyakula, dan beliau ingin makan, au yanama, atau beliau ingin tidur, tawaddoa wudu'ahu lis-sholati, maka beliau melakukan wudu seperti wudunya orang yang mau sholat. Ini ada dalam Sahih Muslim, juga diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kembali lagi kepada kandungan hukum ini, karena ada dua hadis yang seakan-akan berbeda, tetapi yang satu lebih sahih, yaitu diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW itu berwudu ketika beliau dalam keadaan junub, dan kemudian beliau ingin melakukan aktivitas yang lain seperti makan atau tidur, beliau lebih dulu berwudu sebelum itu, maka hukumnya lebih dibawa kepada hadis yang lebih sahih tadi, yaitu mengenai disunnahkannya atau dianjurkannya kita untuk berwudu dulu. Ya, kalau tidak mampu atau belum sempat mau mandi dulu, kita disunahkan untuk
wudu dulu sebelum melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Ini. Bahkan ada sebagian pendapat ya, ini khususnya dari kalangan Dzahiriyah yang menyatakan bahwasanya wajib bagi orang yang berjunub itu, dalam keadaan junub itu, untuk berwudu sebelum dia tidur. Dan ini pula yang dikatakan sebagai pendapatnya Imam Malik. Ini. Wa dhahabat asy-Syafi'iyyatu ila karahati tarkil wudu'i. Sedangkan para ulama dalam mazhab Syafi'i itu kebanyakan berpendapat bahwasanya makruh, ya, tidak disukai bagi seseorang yang junub itu tidur tanpa mendahuluinya dengan wudu dulu. Ya. Ini. Sekali lagi ya, dari hadis yang ke-11 ini menunjukkan hukum bahwasanya orang yang junub kalau dia mau tidur itu disunahkan untuk berwudu dulu. Ya. Kalau dia tidak bisa atau belum sempat untuk mandi. Ya. Karena mandi itu memang dibolehkan untuk diakhirkan atau dilaksanakan nanti setelah seseorang itu mendapati keluangan waktu dan kesempatan untuk melakukannya. Ini juga ada hadisnya ya. Hadis Abdullah bin Abi Qais, beliau mengatakan sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha an witri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang witirnya Rasulullah. Kemudian diceritakan hadis itu. Kemudian aku juga bertanya lagi, kaifa kana yasna'u fil janabati akana yahtasilu qabla ayyanama am kana yanamu qabla ayyahtasila. Dan aku bertanya kepada Aisyah, apakah Rasulullah SAW itu kalau beliau setelah berhubungan suami istri dengan istri beliau, itu beliau biasanya mandi dulu baru tidur, atau tidur dulu baru setelah itu mandi. Qalat, maka Aisyah menjawab, kullu dzalika qad kana yaf'alu. Yang demikian itu masing-masing Rasulullah SAW melakukannya. Rubama iktasala fanama, kadang-kadang beliau mandi kemudian tidur, wa rubama tawaddu'a fanama. Kemudian juga kadang-kadang beliau tidak mandi tapi berwudu kemudian baru beliau tidur. Jadi sekali lagi hadis-hadis kebanyakannya itu menunjukkan bahwasanya biasanya Rasulullah lebih sering sebelum tidur meskipun tidak mandi, kadang-kadang mandi, kadang-kadang tidak mandi, tapi kalaupun tidak mandi itu beliau melakukan wudu dulu sebelum tidur. Ini. Maka kemudian Abdullah bin Abu Qais mengatakan qultu alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan. Segala puji bagi Allah yang menjadikan dalam persoalan ini ada keluasan pilihan bagi kita untuk memilihnya. Sekali lagi, kalau seseorang habis masuk dalam keadaan junub, kalau dia mandi sebelum tidur itu baik, atau kalau tidak dia boleh berwudu saja baru kemudian tidur, ataupun kalau tidak juga tidak apa-apa, tapi itu tidak disukai. Ini ya hadis yang ke-11. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ya, kalau nggak ada kita lanjut hadis yang ke-12. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan juga dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabati. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau mandi, idza tasala ai arada al-ightisala. Beliau ketika akan mandi dari atau karena sebab janabah, karena sebab junub, itu beliau melakukannya dengan cara yang akan diceritakan dalam hadis ini. Yabda'u fayaksilu yadaihi. Beliau memulai dengan membasuh tangan beliau, kedua tangan beliau. Jadi ngambil air, dibasuh dulu kedua tangannya. Tsumma yufrihu biyaminihi ala shimalihi. Kemudian beliau menciduk air itu dengan tangan kanannya. Kemudian disiramkan ke tangan kiri beliau, fayaksilu farjahu. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Ini dalam Islam itu begitu detailnya ya. Hukum itu dijelaskan mengindikasikan bahwasanya Islam itu agama yang luar biasa sempurna. Mulai dari ngurus mandi,
ngurus orang berbersih diri, sampai negara itu diurus oleh Islam. Sudah ada panduannya. Ini apa namanya, mengindikasikan kesempurnaan ajaran Islam itu. Fayaksilu farjahu. Maka beliau kemudian membasuh dan mencuci kemaluannya dengan tangan kirinya. Ini juga menjadi dasar bahwasanya seyogyanya kita kalau membersihkan kemaluan kita itu menggunakan tangan kiri. Demikian pula dengan istinja itu dengan tangan kiri. Tsumma yatawaddau, kemudian beliau berwudu. Seperti wudunya orang yang menghilangkan hadas kecil, seperti wudunya orang yang mau sholat. Berkumur-kumur, istinsyak, membasuh muka dan seterusnya. Tsumma ya'khudul ma'a, kemudian beliau mengambil air. Fayudkhilu asabi'ahu fi usulis sya'ri. Kemudian beliau mengambil air dengan kedua tangan beliau, Kemudian dengan tangan itu yang sudah basah itu beliau menyela-nyela tempat tumbuhnya rambut. Fayudkhilu asabi'ahu fi usulis sya'ri. Mengambil tangan itu untuk menyela-nyela di tempat tumbuhnya rambut kepala beliau. Ini Tsumma hafana ala ra'sihi thalatha hafanatin. Kemudian beliau menciduk air dengan kedua tangannya. Hafana itu menciduk air dengan kedua tangannya. Ala ra'sihi thalatha hafanatin. Kemudian menyiramkannya ke kepalanya 3 kali siraman. Jadi disela-selain dulu itu tujuannya adalah agar air itu mudah untuk masuk ke kulit yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Tapi ada penjelasan juga, sebagian ulama mengatakan salah satu hikmahnya juga adalah seseorang itu sebelum kena air itu diberikan mukadimah dulu, diberikan permulaan dulu agar dia bisa melakukan penyesuaian dulu. Orang kadang-kadang kalau airnya dingin, kepalanya langsung disiram dengan air itu bisa pusing. Makanya sunnahnya Nabi mengajarkan ngambil air di tangan dulu, disela-sela dulu. Jadi tidak serta-merta kemudian terguyur air yang dingin, dan itu bisa menyebabkan masalah dalam kesehatan bagi sebagian orang. Tapi hikmah yang lebih penting lagi terkait hukum ini adalah dengan menyela-nyela itu, maka nanti begitu menyiram air itu akan mudah bagi air yang disiramkan ke rambut kepala akan masuk ke kulit yang menjadi tempat tumbuhnya rambut tadi. Tsumma hafana ala ra'sihi thalatha hafanatin. Menyiram dengan kedua tangannya sebanyak 3 kali. Tsumma afadha ala sa'iri jasadihi. Kemudian beliau menyiram dan mengalirkan air ke seluruh bagian badan beliau yang lainnya, sisanya. Ini. Tsumma ghasala rijlaihi, dan terakhir beliau menutup mandi beliau dengan membasuh kedua kakinya. Al haditsu muttafaqun alaihi, hadis ini muttafaq alaih. Wal lafdhu li muslimin, dan redaksi daripada hadis yang disebutkan di sini sebagai riwayatnya Imam Muslim. Walahuma fi hadits Maimunah radhiyallahu anha. Dan ada riwayat lain, kalau tadi hadis tadi yang barusan dibacakan itu adalah hadisnya Aisyah, riwayat dari Aisyah. Namun ada hadis lain juga yang diriwayatkan dari istri beliau yang lain, yaitu Maimunah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan tsumma afragha ala farjihi. Kemudian beliau menyiram air itu ke atas kemaluan beliau, faghasalahu bisimalihi. Kemudian beliau mencucinya atau membasuhnya dengan tangan kiri beliau. Tsumma daraba bihal ardh. Kemudian setelah selesai, beliau tangan itu ditepukkan ke atas tanah atau menggosokkannya ke atas tanah. Wa fi riwayatin famasaha biturabi. Dalam riwayat yang lain disebutkan famasaha biturabi, beliau mengusapkannya ke tanah atau ke debu. Tangannya itu setelah membersihkan kemaluan beliau, itu beliau menggosokkannya ke tanah. Tujuannya apa? Untuk membersihkan sesuatu yang mungkin nempel di tangan beliau. Ini wa fi akhirih, dan kemudian di akhir daripada hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah radhiyallahu anha itu, tsumma ataituhu bil mindili atau bil mandili. Kemudian aku datangkan untuknya dengan handuk atau sapu tangan. Mindil itu adalah kain sepotong kain.
Kalau dalam bahasa kita ya semacam sapu tangan besar atau handuk ya. Faraddahu, tetapi Rasulullah menolaknya, tidak mau menggunakan handuk itu. Wa fihi, dan dalam riwayat ini disebutkan wa ja'ala yang qudul ma'a biyadihi, dan beliau disebutkan di situ membersihkan atau mengeringkan atau membuang air yang tersisa dari mandi beliau biyadihi dengan tangannya. Ini hadis yang ke-12 dan ke-13. Nah, hadis ini menjadi dalil yang pertama adalah dalil tata cara mandi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah dan hadis Maimunah tadi, yaitu memulai dengan membasuh tangan, ya, kemudian membersihkan farji atau kemaluannya, ya, setelah membasuh tangan, kemudian berwudu sebagaimana wudunya sholat. Di sini ada beberapa riwayat, ada yang menyebutkan seperti wudunya sholat tapi di luar membasuh kaki. Makanya tadi di hadis itu disebutkan kemudian Rasulullah membasuh kaki di terakhir, di ujung dari mandi itu. Tetapi ada riwayat yang lain yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu wudu sempurna seperti wudu sholat, termasuk membasuh kaki. Kemudian di ujung dari selesainya mandi itu membasuh kaki kembali. Ini ada beberapa riwayat yang berbeda-beda. Tapi secara umum beliau berwudu dulu, ya, berwudu sebelum mandi itu, kemudian baru ya memulai dengan membasuh kepala, dan sebelum membasuh kepala mengawalinya dengan menyela-nyela dengan tangan yang basah ke rambut beliau untuk memudahkan nanti ketika menyiram kepala itu dengan air itu akan mudah masuk ke dalam kulit tempat tumbuhnya kepala itu. Kemudian setelah itu mengalirkan air ke seluruh badan beliau dimulai dari yang sebelah kanan kalau dalam beberapa riwayat yang lain. Ini tata cara mandi yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada pertanyaan, di dalam riwayat itu tidak disebutkan Rasulullah SAW melakukan kumur-kumur dan pula tidak istinsyak. Nah, bagaimana hukum keduanya? Apakah diharuskan tidak kalau kita mandi itu harus kumur-kumur dan istinsyak? Nah, ini para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ada sebagian yang mengatakan bahwa berkumur-kumur dan istinsyak itu atau menyedot air ke dalam hidung kemudian menyemprotkannya kembali itu sudah masuk dalam kegiatan wudhu tadi. Karena dulu kita sudah belajar tentang bagaimana tata cara wudhu Rasulullah, itu memang beliau kalau wudhu itu selalu begitu, ya, mengambil kumur-kumur dan mengambil air ke hidung kemudian mengeluarkannya kembali. Itu artinya berkumur-kumur dan istinsyak itu sudah termasuk ke dalam bagian dari mandi yang diawali dengan wudhu tadi. Tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa itu tidak masuk bagian dari kewajiban mandinya seseorang. Karena apa? Karena memang dalam ayat yang memerintahkan kita untuk berwudhu, untuk mandi itu tidak disebutkan detailnya. Bagaimana tata caranya kita mandi, sebagaimana ayat yang lainnya menyebutkan tata cara wudhu secara detail. Ya, harus membasuh muka, membasuh kaki. Artinya dengan demikian bahwasanya istinsyak, ya, dan madmadah, ya, berkumur-kumur dan istinsyak itu tidak menjadi kewajiban yang harus dilakukan bagi orang yang melakukan mandi besar ini. Ini hadis hukum yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis ini juga menjadi dalil, ya, disunahkannya seseorang itu berwudu ketika dia mau mandi besar, ya, dengan wudunya wudu sholat seperti kita wudu mau sholat. Sekali lagi, sebagaimana sudah kita singgung tadi, ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwasanya wudunya Nabi ketika sebelum atau menjelang mandi besar tadi itu beliau membasuh kaki juga lengkap seperti sebagaimana beliau berwudu seperti pada kesempatan mau sholat. Tetapi menurut beberapa riwayat yang lain disebutkan beliau tidak membasuh kaki kecuali pada ujung daripada mandi
beliau. Ini ada beberapa riwayat yang boleh diamalkan dua-duanya. Ini. Kemudian yang ketiga, hadis ini menjadi dalil ya, bahwasanya mengguyurkan air ke seluruh tubuh ketika kita mandi besar itu cukup dilakukan sekali saja. Ya, annahu yaktafi bi ghusli jasadi atau bi ghusli jasadi marratan wahidah wala yukarriru, dan dia tidak perlu mengulanginya. Jadi bagi seseorang kalau mandi besar itu tidak harus mengguyurkan sekujur badannya lebih dari satu kali. Cukup sekali, ketika dengan sekali guyur itu seluruh badan sudah terkena air, maka itu sudah mencukupi. Meskipun ada juga satu pandangan dalam mazhab Hambali yang menganjurkan agar seseorang ketika mandi besar itu mengguyur air ke sekujur badan itu sebanyak 3 kali. Mereka itu menggunakan qiyas dari disunahkannya membasuh anggota wudhu dengan mengulangi sebanyak 3 kali. Ini jadi hukum yang diambil dari hadis ini salah satunya adalah mengenai dibolehkannya kita untuk mencukupkan mandi besar itu dengan sekali guyur saja, selama dengan sekali guyuran itu sudah diyakini atau sudah dipastikan mampu mengalirkan air ke sekujur badan kita. Ini ya. Kemudian hukum yang berikutnya yang diambil dari 2 hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan Maimunah radhiyallahu anha itu, hadis ini juga khususnya yang hadis Maimunah tadi itu menjadi dalil bagi sebagian ulama yang mengatakan disunahkannya untuk tidak mengeringkan sisa toharoh kita dengan handuk. Tadi disebutkan dalam hadis Maimunah, beliau mengatakan, dan aku datangkan kepada Rasulullah bil mandili atau bil mindili ya, dengan handuk untuk membersihkan air sisa mandi beliau, tetapi beliau menolaknya. Namun beliau yang fudul ma'a, beliau membersihkan atau menghilangkan air, sisa air itu dengan tangannya saja. Jadi seperti diusap-usap agar air yang masih banyak itu banyak yang terbuang dari tubuh beliau. Nah, dengan hadis ini itu sebagian ulama berpandangan bahwasanya disunahkan bagi kita yang habis mandi atau habis berwudu untuk tidak mengusap atau mengeringkannya dengan handuk. Ini dengan dasar hadis yang barusan kita baca. Ini. Apa argumentasi mereka? Ya, mereka mengatakan hikmahnya itu adalah karena seseorang yang baru saja berwudu atau baru saja mandi, maka diharapkan asar atau sisa-sisa bekas-bekas ibadah yang baru dilakukan itu tidak segera hilang. Sehingga asar itu semakin lama semakin bagus. Ini ada sebagian ulama yang berpandangan seperti itu. Sekali lagi mereka mengatakan sunnahnya itu seseorang habis mandi dan habis wudhu itu tidak mengeringkannya dengan kain atau dengan handuk dan sejenisnya. Ini didukung dengan beberapa hadis lain bahwasanya Rasulullah SAW beberapa kali didapati oleh para sahabat, beliau setelah mandi itu tidak mengeringkan badannya dengan handuk karena mereka melihat masih ada air yang menetes dari tubuh beliau. Ini ada beberapa hadis yang menunjukkan itu, namun kita tidak akan baca selengkapnya. Ini. Tetapi ya ada sebagian ulama yang lain dan bahkan ini adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya illa an natanasyufa mubahun, bahwasanya membersihkan atau mengeringkan sisa-sisa wudu ataupun mandi dengan handuk atau sejenisnya itu sesuatu yang mubah saja. Yastawi fi'luhu wa tarkuhu, yang sama saja dilakukan itu boleh, tidak dilakukan juga boleh. Apa argumentasi mereka? Mereka mengatakan li'annahu sallallahu alaihi wasallam ja'ala yanqudul ma'a biyadihi wa lam yanha anhu.
Dan Rasulullah SAW meskipun tadi dalam hadis tadi beliau menolak mengambil handuk yang disediakan oleh Maimunah, tetapi beliau membersihkan air itu, sisa air itu dengan tangan beliau. Ini artinya apa? Artinya mengeringkan air itu mau dengan tangan, mau dengan handuk itu dibolehkan. Itu pendapat jumhur ulama. Dan mereka juga berargumentasi bahwasanya penolakan Nabi untuk mengambil handuknya Maimunah tadi itu bisa didasari oleh sebab yang atau didasari oleh kemungkinan yang macam-macam. Bisa karena mungkin beliau saat itu tidak ingin memakai handuk itu saja, atau karena alasan-alasan yang lain. Misalnya handuknya mungkin beliau melihatnya tidak nyaman memakai handuk yang itu. Jadi bukan karena tidak disukai atau makruhnya menggunakan pembersih dengan kain setelah kita wudhu maupun setelah kita mandi. Ini jadi ada dua pendapat ya. Sekali lagi, sebagian ulama mengatakan makruh menggunakan handuk atau sejenisnya untuk membersihkan sisa-sisa wudhu dan sisa mandi. Namun jumhur ulama mengatakan tidak, ya, hukumnya sama saja. Mau pakai setelah wudhu atau setelah mandi mereka dengan handuk atau dengan tangan atau dengan apapun, itu boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Ini hadis yang ke-12 dan hadis yang ke-13. Yang berikutnya hadis yang ke-14. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun, sesungguhnya aku ini adalah seorang perempuan, asyuddu sya'ra ra'si, yang mengikat ya, atau memintal rambutku, apa itu namanya? Membuat kepang rambutku ya. Afa anquduhu li ghuslil janabati, atau li ghuslil janabati, apakah aku harus mengudarnya, membukanya ketika aku mau mandi janabah? Wa fi riwayatin wal haidati, dan demikian pula ketika mandi karena haid, selesai dari haid. Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, la, tidak perlu. Innama yakfika an tahthi ala ra'siki salasa hasayatin, tapi sesungguhnya cukup bagimu untuk menyiramkan di atas kepalamu dengan air salasa hasayatin, dengan 3 kali siraman. Ini jadi hadis ini menjadi dalil bahwasanya bagi kaum perempuan yang mengkepang atau mengikat atau memintal ya rambutnya ketika mereka mandi besar ya, itu tidak diharuskan untuk mengudarnya atau membukanya. Lima fi dzalika minal masyaqqati, karena hal itu akan lebih menyulitkan, harus kepang lagi, nanti diikat lagi, apalagi yang sering-sering melakukannya itu akan memberatkan. Makanya di sini Rasulullah SAW mengajarkan tidak harus dilakukan itu. Ini ya. Tapi cukup bagi seseorang perempuan tadi yang demikian itu cukup baginya untuk menyiramkan ke kepalanya itu sebanyak 3 kali, dan tadi dengan cara diawali dengan apa? Sebagian contoh Rasulullah tadi menyela-nyela rambutnya itu dengan air, sehingga dipastikan ketika menyiram itu airnya akan masuk ke dasar daripada tumbuhnya rambut kepala itu. Jadi yang wajib utama dibasuh itu adalah tempat tumbuhnya rambut. Ya, ini. Jadi kalau misalnya rambutnya panjang, dikepang, terus rambutnya tidak semua kena air, itu masih dibolehkan. Ini. Wa hadza huwa qaulul jumhuri min ahli ilmi, dan ini adalah pendapatnya jumhur di antara ahli ilmu ya, mengenai tidak wajibnya seorang perempuan untuk mengudar atau membuka ikatan rambut yang dikepang atau diikat. Ini ya. Namun ada juga sebagian ulama ya, yang berpendapat ya, membedakan antara mandi karena junub dengan mandi karena haid ya. Ini di sini dijelaskan ya.
Adapun mengudar rambut pada mandi karena haid, fafihi qaulani, ada dua pendapat di sini. Yang pertama, annahu la yajibu naqduhu fi ghuslil haid. Tidak diwajibkan pula untuk mengudar atau membuka ikatan rambut itu ketika seseorang perempuan mandi setelah selesai haid. Ini adalah pendapatnya jumhur. Tetapi ada sebagian ulama, yaitu dari dalam mazhab Imam Ahmad dan sebagian daripada Malikiyah dan Zahiriyah, ini mengatakan wajib bagi orang yang selesai dari haid, ketika dia mandi dia wajib mengudar atau membuka ikatan rambutnya itu. Jadi ini ada pandangan yang berbeda terkait dengan mandi besar setelah seorang perempuan selesai dari haidnya. Ini mereka semuanya berdalil kepada beberapa hadis yang berbeda-beda yang mungkin tidak perlu kita baca satu-satu. Ya, ini jelas ya. Hadis yang ke-14 terkait ketidakwajiban seorang perempuan itu untuk mengudar ikatan rambutnya ketika dia mandi besar. Ini. Kemudian yang ke-15, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Sesungguhnya aku tidak membolehkan, tidak menghalalkan masuk masjid itu atau berdiam di masjid itu li haidin, bagi orang yang haid, wala junubin, dan tidak pula bagi orang yang junub. Hadis ini rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, sebelum masuk ke dalam hukum hadis ini diperdebatkan oleh para ulama mengenai tingkat kesahihannya. Ada yang mensahihkan seperti Ibnu Khuzaimah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram ini. Tetapi banyak pula para ulama yang mengatakan hadis ini hadisnya lemah, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan dalil ya, mengenai apa yang dikandung di dalam hadis itu, yaitu larangan berdiam di masjid bagi orang yang haid maupun orang yang junub. Nanti akan kita bahas setelah ini mengenai hukum berdiam di masjid bagi orang yang haid dan bagi orang yang junub. Ya. Kembali kepada hukum hadis ini. Hadis ini menjadi dalil bagi para ulama yang mengatakan mengenai haramnya atau dilarangnya berdiam di masjid bagi orang yang junub maupun orang yang haid. Dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan juga Hanabilah, khususnya terkait dengan orang-orang yang sedang dalam keadaan haid. Ya. Mereka juga, argumentasi mereka juga diperkuat dengan Quran surat An-Nisa ayat 43 ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin, dan seterusnya. Ini hukum yang pertama yang diambil dari hadis ini, diperkuat dengan ayat yang ada dalam surat An-Nisa ayat 43. Tetapi ya, sebagian para ulama itu berpandangan bahwasanya tidak dilarang ya, bagi orang yang junub maupun haid, dan pun pula bagi orang yang dalam keadaan nifas itu, an yadkhulul masjida wa yamkuthu fihi, untuk masuk masjid dan berdiam di dalamnya. Ini pendapatnya Ibnu Hazm, juga satu pendapat Dawud Al-Dhahiri dan Ibnu Munzir, dan salah satu ulama dalam mazhab Syafi'i yang bernama Al-Muzani, Imam Al-Muzani, itu salah satu ulama besar juga dalam mazhab Syafi'i, berpendapat bahwasanya seorang perempuan itu yang dalam keadaan haid maupun dalam keadaan junub, kalau laki-laki maupun perempuan, ataupun nifas, itu boleh masuk masjid dan berdiam di dalamnya. Apa argumentasi mereka? Mereka mengatakan bahwasanya innal asla fil asya'i al-ibahah.
hukum asal daripada segala sesuatu itu adalah boleh. Sampai datang larangan yang tegas melarang hal itu. Ya. Nah, masalahnya tadi hadis yang melarang tadi, yang mengatakan Rasulullah itu tidak membolehkan bagi orang yang junub dan haid masuk masjid, itu diperdebatkan kesahihannya. Bagi mereka hadis itu hadis yang bukan sahih, sehingga tidak bisa dijadikan argumentasi larangan itu. Itu, ya. Kemudian ayat yang di surat An-Nisa tadi itu diartikan dengan makna yang berbeda dengan ulama yang menyatakan itu menjadi hukum, menjadi dalil larangan berdiam di masjid bagi orang yang junub. Ini. Mereka juga berargumentasi dengan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ada seorang perempuan yang bernama Walidah Sauda. Ya, ada seorang perempuan namanya Walidah Sauda, yang dia itu merupakan tadinya adalah seorang budak dari satu kabilah dari kabilah Arab, fa'ataquha, yang kemudian dimerdekakan. Faja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian perempuan ini datang kepada Rasulullah fa'aslamat, dan dia masuk Islam. Fakana laha khibaun fil masjidi au hifsun, dan dia ini punya semacam tenda khusus, tempat khusus di masjid. Jadi karena dia tidak punya rumah, diberikan tempat oleh Rasulullah menempati satu sisi atau satu sudut dari masjid, membuat apakah semacam kemah atau tenda di situ. Dan perempuan ini dia tinggal di situ dalam jangka waktu yang lama. Dan seorang perempuan lazimnya pasti akan setiap bulannya datang haid kepadanya. Dan tidak ada riwayat perempuan ini ketika haid itu diminta untuk tidak berdiam di masjid itu. Ini menjadi dasar bagi ulama yang mengatakan boleh bagi orang yang haid untuk berdiam di masjid. Ini, ya. Fahadhihi imra'atun sakinatun fi masjidin Nabi. Ya, perempuan ini tinggal di dalam masjidnya Nabi dalam jangka waktu yang lama. Wal ma'hudu minan nisa'i haidu, dan umumnya perempuan itu pasti datang haid kepadanya. Ya, fama mana'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dzalika wala nahanahu, dan Rasulullah tidak pernah ada riwayat beliau melarang atau meminta perempuan tadi kalau haid dia diminta untuk keluar dari tendanya yang ada di dalam masjid itu. Ini. Kemudian argumentasi yang ketiga yang dijadikan dasar ulama-ulama yang mengatakan tidak dilarang bagi perempuan itu untuk berdiam di masjid, itu mereka mengatakan anna ahlas sufata kanu yabituna fil masjid. Bahwasanya sahabat-sahabat ahlus sufah, ya, sahabat-sahabat yang miskin, yang fuqara, masakin, ya, yang tidak punya rumah, itu kan mereka tinggal berdiam di masjid Rasulullah SAW. Dan mereka itu lazimnya juga ya pernah junub juga karena mungkin saja ihtilam dan lain-lain. Tetapi juga tidak ada riwayat mereka diharuskan keluar dari masjid itu ketika mereka ihtilam. Ini argumentasi-argumentasi yang menurut pendapat saya pribadi cukup kuat juga, yang membolehkan atau menjadi dasar bolehnya seorang perempuan yang haid atau orang yang junub untuk masuk masjid dan berdiam di dalamnya. Ini. Tetapi ada pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwasanya annahu yajuzu lil junubi faqat an yamkutha fil masjidi idza kana mutawaddian. Ada pendapat yang mengatakan ya, kalau dia junub atau haid itu juga tidak boleh masuk masjid kecuali kalau dia sudah berwudu. Jadi kalau sudah berwudu meskipun belum mandi, karena dengan wudu itu sudah mengurangi hadasnya, maka dia boleh masuk dan berdiam ke dalam masjid. Ini pendapat yang ketiga. Ya. Wa bihi qala al-Imam Ahmad. Ini adalah pendapatnya Imam Ahmad, wakhtarahu Ibnu Taimiyah, dan juga dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Ini. Apa dasar mereka? Ya, itu adanya riwayat dari Atha bin Yasar. Beliau mengatakan ra'aitu rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat banyak di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yajlisuna fil masjidi. Mereka duduk-duduk di masjid wahum mujnibuna idza tawaddau wudu as-shalah. Sedangkan mereka dalam keadaan junub ketika mereka sudah berwudu sebagaimana wudunya orang-orang yang mau sholat. Ya, jadi ada 3 pendapat terkait hal ini, terkait hukum orang yang junub dan perempuan yang haid
berdiam di masjid, ya. Yang satu melarang secara mutlak, ya. Yang kedua mengatakan boleh secara mutlak, yang ketiga mengatakan boleh kalau sudah berwudu meskipun belum mandi. Nah, saya sendiri melihat apalagi di zaman sekarang orang yang haid itu bisa dengan menggunakan pembalut itu sudah dipastikan sulit, ya. Darahnya itu akan membuat kotor bajunya dan kemudian menempel di masjid, ya. Itu menurut saya pendapat kedua dan ketiga tadi cukup kuat, ya. Jadi kalau mau memilih pendapat yang kedua atau tiga tadi, menurut saya sebaiknya mengambil pendapat yang ketiga. Jadi toh pula kalau belum mandi berwudu dulu, ya, sehingga mengurangi hadasnya itu dan bisa mengambil pendapat dua yang terakhir tadi, ya. Jadi dibolehkannya masuk masjid meskipun belum mandi, setidaknya sudah diawali dengan wudu. Itu, ya. Tapi kalau mau mengambil pendapat yang pertama, mau hati-hati. Kalau dalam keadaan junub, dalam keadaan haid tidak masuk masjid, tidak berdiam di masjid, itu lebih selamat lagi. Ini hukum mengenai seorang yang junub dan orang yang haid untuk berdiam di dalam masjid, ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya lanjut. Ini kebetulan tinggal 2 hadis lagi, ya. Kita baca sekalian saja, cepat-cepat saja, ya. 2 atau 3 ini. Atau kita selesaikan saja, Pak? Oh, ternyata masih ada beberapa hadis, ya. Ada 2 hadis atau 3, ya. Ada yang bertanya? Ya. Ya, pendapat yang rajih seorang kafir boleh masuk masjid. Ya, ini juga menjadi argumentasi pendapat yang kedua tadi. Ya, saya lupa juga membacakannya. Salah satu argumentasi lain yang menjadikan dasar bahwasanya seorang perempuan yang haid boleh diam di masjid, seorang yang junub juga boleh berdiam di masjid adalah salah satunya karena orang kafir saja itu boleh berdiam di masjid menurut pendapat yang rajih, apalagi orang muslim yang hanya dia berhadas besar. Salah satu argumentasi yang membolehkan seorang kafir berdiam di masjid itu adalah Nabi itu pernah menawan, ya, orang-orang musyrik itu di masjid, diikatnya di dinding atau di tiang-tiang masjid. Nah, itu menjadi dasar bolehnya seorang kafir non muslim untuk masuk dalam masjid. Jelas, Bu, ya? Ya, yang lain? Kita lanjut untuk selesaikan, Pak. Ya, kalau boleh saya lanjutkan, ya, secepat saja. Ya, ini hadis yang berikutnya, mungkin tinggal 2 hadis lagi atau 3, tapi kita baca cepat-cepat saja. Hadis yang ke-16. Wa anha qalat, dan dari Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Aku biasa atau seringkali mandi bersama Rasulullah SAW min ina'in wahidin, dari satu bejana, satu ember yang sama lah kira-kira kalau bahasa kita saat ini. Tahtalifu aidina fihi minal janabati, di mana tangan-tangan kami itu saling bergantian masuk ke dalam ember itu untuk mengambil air karena sebab mandi junub. Hal hadis muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi dalil dibolehkannya seorang laki-laki dan seorang perempuan, ya, suami istri, ya, harus tentunya untuk mandi dari satu bejana yang sama, ya. Dan ketika mandi itu pasti ada air yang akan menyiprat ke situ atau dari tangannya akan jatuh ke ember itu, dan itu tidak menjadikan air itu menjadi air yang mustakmal, ya. Ini, ya, jadi dibolehkannya seorang laki-laki dan perempuan, suami istri maksudnya, untuk mandi dari bejana yang sama. Dan hadis ini juga menjadi dalil bahwasanya ember yang digunakan mandi itu meskipun digunakan oleh 2 orang yang berbeda, dan sangat mungkin sekali air yang dipakai oleh masing-masing itu akan jatuh ke situ, itu tidak menyebabkan air yang masuk ke dalam ember itu menjadi air mustakmal yang kemudian tidak menjadikan air itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ini. Kemudian hadis ini juga menjadi dalil, ya, ala anawat al-junubi yadahu fil ina'il ladzi fihi ma'u huslihi la yaslubuhu tahuriyah. Bahwasanya seorang yang dalam keadaan junub kemudian memasukkan tangannya
ke dalam ember atau ke dalam bejana air itu tidak menyebabkan pula air itu menjadi kehilangan sifatnya sebagai air yang bisa mensucikan. Ini. Kemudian yang ketiga, hadis ini juga menjadi dalil ya bolehnya suami istri untuk mandi bersama dan untuk melihat aurat masing-masing. Ya, jadi yang dibolehkan melihat aurat orang lain itu hanyalah suami istri. Makanya kalau seorang suami memandikan istrinya atau istri memandikan suaminya ketika sudah meninggal salah satunya, itu lebih bisa melihat apapun yang boleh dia lihat. Karena memang suami istri itu hanya pihak yang boleh melihat aurat orang lain. Ya. Maksudnya saling melihat satu dengan yang lainnya. Hadis yang ke-17. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tahta kulli sya'ratin janabatan. Bahwasanya di bawah setiap rambut yang tumbuh itu adalah janabah. Faksilu sya'ra wa angkul basyara. Ya, maka cucilah, basuhlah, siramlah ya rambut kalian itu ya, karena masing-masing di bawah rambut itu adalah janabah, harus mencapai air itu mencapai seluruh tempat ya kulit di mana tumbuhnya rambut itu. Wa angkul basyara, dan bersihkanlah kulit kalian ya. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa Tirmidzi wa dha'afahu, dan Tirmidzi, tapi keduanya mengatakan hadis ini hadis yang dhaif ya. Ya, hadis ini menjadi dalil ya bahwasanya seseorang yang mandi besar itu wajib hukumnya untuk mengalirkan air ya, menyampaikan air ke seluruh bagian tubuhnya. Dan salah satu bagian tubuh yang biasanya sulit terjangkau air itu adalah bagian tempat rambut ya, tumbuhnya rambut, khususnya bagi orang yang rambutnya tebal. Karena itu tadi Nabi mencontohkan kalau mau mandi di sela-sela dulu agar air mudah masuk ke tempat tumbuhnya rambut. Sebagian ulama juga ada yang memberikan peringatan tempat-tempat yang biasanya sulit dijangkau oleh air, yaitu wudel, pusar. Itu harus kita perhatikan ya, air masuk ke dalam, karena itu bagian luar tubuh ya, di luar tubuh. Cuma dia karena ada lekukan, itu kadang-kadang air gak masuk ke situ. Karena itu ketika mandi pastikan air masuk ke pusar kita. Kemudian di tempat-tempat lipatan badan kita ya, seperti ketiak ya, atau di telinga-telinga kita ya, sudut-sudut telinga kita yang bertekuk-tekuk itu kadang air gak nyampe ke situ kalau kita tidak pastikan bahwa air benar-benar nyampe ke bagian tubuh tersebut. Ini hadis yang terakhir dari bab hukum mandi besar yang ada dalam kitab Bulughul Maram ya. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian saja ngaji kita pada pagi hari ini. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab mengenai hukum bertayamum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar semua dari Allah Subhanahu wa taala, sementara yang salah itu adalah karena keterbatasan dan kebodohan saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah lakum wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.